lahir, mata, telinga, hati dalam pengertian lahiriah ya, dada, akal, pikiran. Ini amanah untuk difungsikan, digunakan sesuai dengan fungsi penciptaan. Amanah untuk menjadi pendengar yang baik, penyimak yang baik, menggunakan akal yang baik, rasional dan nalar. Akal yang baik itu rasional dan nalar. Pendengar yang baik, telinga yang baik itu menjadi pendengar yang baik, mata yang baik itu menjadi pemerhati yang baik, tangan yang baik itu, kaki yang baik akan digunakan untuk perilaku soleh dan solehah, untuk menjadi makmur Allah, di amanah secara jasadiah, memberdayakan diri yang sering sekali saya sampaikan, saya haturkan itu. Itu adalah menjaga amanah. Kemudian jadi presiden, jadi menteri, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, jadi karyawan, jadi kehidupan ini itu ambah-ambahan alat. Kalau kita amanah secara lahir dan amanah secara batin. Amanah secara lahir kita memberdayakan diri, komunikasi yang baik, memberdayakan diri dan berbudidaya. Amanah yang batin itu zikir, ingatan hati kepada Dia, amanah yang batin. Amanah secara utuh lahir dan batin dalam menjalani kehidupan berdunia. Jasad ini adalah sebagai alat menghantarkan yang batin kembali kepada Dia, maka kita terselamatkan. Jadi amanah. Kemudian kalau kita bicara tentang, biasanya kan gandengan kan Dajjal, Ya'juj Ma'juj, kemudian Dabah. Nah, ini sekilas saja ya. Dabah itu dimaknai di akhir zaman sebelum kiamat, bersamaan dengan Dajjal atau setelah Dajjal akan muncul Dabah yang selamat. Dabah itu dimaknai hewan besar melata, kejem. Dabah itu maknanya hewan melata, hewan yang di bumi, simbol. Jadi itu merupakan simbolik. Dabah itu simbolik yang selama ini tidak pernah dikenal. Dikira itu tidak ada, dikira telah hilang. Pembawa ajaran kebenaran ahad itu selama ini mendabah, menjelata, jadi menjadi tidak dikenal karena dia adalah menjelata. Menjelata itu artinya setelah Nabi Muhammad itu bersembunyi menjadi sebutannya Satrio Piningit, Budak Angon, nanti muncul Imam Mahdi, nanti muncul Isa, muncul Avatar, muncul Mesias, dan seterusnya. Itu merupakan bahasa dabah yang selama ini mendabah, selama ini bersembunyi, selama ini tidak menampak ke permukaan. Orang kan sering mengatakan gini, Satrio Piningit nek muncul ya berarti gak Satrio Piningit, nah berarti itu gak ada, itu bohong. Orang itu nggak tahu, itu kan senengannya nyimpul nih. Satrio Piningit itu memang bersembunyi.
Piningit itu dikatakan bersembunyi karena ada ajaran yang selama ini, pertama ada ajaran yang selama ini nggak menampak ke permukaan. Sekian dunia diumbar, orang dikai ya ora nek wong butuh, maka pada saat sudah akumulasi menumpuk dengan terpaksa mulai sedikit banyak ada yang butuh, maka akan mulai muncul kan begitu ja'alak. Tapi piningit itu sesuatu yang tersimpan di dalam hati mengenai dia, itu disebut piningit. Apa yang dipingit? Ya satrio kalian itu satrio. Satrio itu dari kata sutron, dari kata asator, dari kata satoro. Jadi satrio itu dari kata sutron, asator, satoro. Disebut kemudian satrio, satrio piningit. Satoro, satoro itu pintu pulang, piningit. Jadi adanya fihi batinu babar rohmah, batinuhu di dalam batin setiap dari diri itu ada pintu rohmah. Faduri babainahum bisril babun batinuhu fihi rohmah. Setiap dari diri itu ada pintu pulang. Walaupun tampak di dunia, tapi hatinya itu melekat gandeng ilaihi dengan Tuhannya. Itu disebut satoro, ada pintu pulang. Sehingga di dunia adem, wong lain kelabaan, klepean, bingung, mumet, judek. Bagi sang satrio, satoro, karena mengetahui pintu pulang, roh engkau mulia. Gitu. Ya nak kelaran panik, lah mergo panik kelaran. Nah ini harus mati meninggal, hanya kita jasa saja meninggal. Satrio, satoro piningit. Kemudian sutron. Sutron itu adanya pusat konsentrasi batin. Adanya titik pusat konsentrasi batin. Kehidupan yang dijalani itu pusat konsentrasinya itu adalah di dalam hati. Tentang dia jika telah dikenali. Seperti kalau seseorang itu mencintai sesuatu, pusat konsentrasinya dicintai. Kalau dia cinta kopi, maka konsentrasinya bergerak, berpikirnya, tindakannya akan mencari kopi. Nek wis masane arepe nikah, konsentrasine ngelamar. Pusat konsentrasi. Tapi di sini konsentrasi batin. Kalau berpikir konsentrasi khusyuk dengan konsentrasi sebetulnya beda. Jadi sutron itu titik kehusukan. Adanya kehadiran dia di dalam hati. Disebut sebagai sutron. Maka sutron piningit terletak di dalam hati. Gak iso iki arep ngonekne oek itu kan. Oek iki rasane piye kan gak roh. Rasane garam piye nyampaikan kan gak tahu. Ya ngono kuwi, asin ini asine garam piye ngono kuwi. Itu enek sing ngemplokne sehingga kita itu tahu rasanya garam, roh rasane pangeran sing duwe jeneng Allah, sehingga itu sutron punya pusat konsentrasi. Kemudian asator. Asator itu membelah menjadi dua. Yang dibelah itu adalah kalimah la ilaha illallah, sehingga batasannya jelas. Antara hak yang batal itu jelas, mana yang hak, mana yang batal, mana yang diridhoi, mana yang tidak diridhoi, itu jelas. La ilaha
berdunia sungguh-sungguh dilakukan dengan profesional sebaik-baiknya, tapi batinnya yang dituju itu adalah yang diisbatkan, yang ditetapkan itu dia yang punya nama Allah. Ayatnya kan jelas, alimul ghaibi wa syahadati, adanya ilmu keberadaan dia. Gaib itu bukan masalah nggak tampak mata, demit, jin, setan. Bukan, itu bukan gaib. Jin ya jin, demit ya demit, medon ya medon. Gaib itu sesuatu yang tidak tampak mata, tapi satu, dia katakan gaib al-ghaib, ada isim al, ada isim tarif al. Berarti itu enggak kelihatan mata tapi dapat dikenali. Tapi harus ada yang menunjukkan keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan, wa syahadati, sehingga bersaksi. Yang wakil resmi Tuhan itu harus ada. Ya ini yang harus dicari kan. Kayaknya alimul ghaibi wa syahadati. Nah itu Syatoro, kemudian tersebut satriya piningit. Nek wis satriya piningit sing nata, maka tatanan dikelola di atas al-haq. Adem. Makanya itulah orang-orang yang mewarisi. Siapa orang-orang yang mewarisi? Al-ulama warisul anbiya. Siapa yang mewarisi ulama? Ilmu itu untuk membuka hakikat sesuatu. Itu ilmu. Kalau pengetahuan tentang air, kandungan air, gizinya air, itu wawasan, wacana. Kalau ilmu untuk membuka hakikat sesuatu. Kalau bisa berbicara tentang tauhid, berbicara tentang manusia, omongan saya ini wawasan atau wacana, wawasan bertauhid. Tapi kalau ilmunya sendiri ya harus dimplok sendiri, harus njegur sendiri, harus nyuwun sendiri. Ilmu yang menjadikan terbukanya inti kehidupan, inti manusia. Maka mengenal Tuhannya kan gitu tuh. Itulah orang-orang yang mewarisi disebut al-ulama. Makanya al-ulama itu bukan jamak, al-ulama itu mufrad. Mufrad neng okeh, mufrad tunggal begitu lah ya. Itu bukan mufrad majmuk, tapi mufrad tunggal. Sitok tapi beruntun. Itu orang yang mewarisi al-ulama warisul anbiya. Dikatakan apa to sing diwarisi sing dinduweni Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud ki apa? Sing dinduweni kan tauhid. Ilmu tauhid, ilmu yang membuka jati diri fitrah manusia, fitrah dari Allah piyambak. Pintu yang menjadikan jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis itu supaya selamat kembali kepada Tuhan. Jadi yang diwarisi ya ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang jati diri. Wong ambiya iki nabi, anake hitungane para ulama pewarisé para nabi ya. Kudune ulama ya iso basane Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud. Sak kitab-kitabe kan logikane kan begitu. Enggak mung di Nabi Muhammad tok kan itu ta. Oh, ambiya, nabi-nabi. Apa sih? Ya tentang ilmu. Siapa yang mewarisi itu? Walidina hum li amanatihim wa'dahum ra'un. Jadi orang-orang yang mereka ini dengan amanah
itu untuk dijaga, untuk memiliki daya resiliensi. Amanah itu untuk memiliki daya resiliensi, ketangguhan mental untuk melakukan sesuatu secara tekun dan konsisten, komitmen, berani menghadap, berjihad, memerangi ego nafsunya, memiliki daya resiliensi. Yang kedua, memiliki daya juang untuk berjihad fisabilillah, fisabilihi, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu piye toh? Supaya hati, konsentrasi batin ingat kepada Allah dijadikan tujuan kita belajar, kita berkarya, kita bekerja, berjuang, susupan dari sana sini, dari luar, ajakan nafsu, malas, aras-arasan, semaunya sendiri itu tidak dituruti. Itu jihadnya menjadi jelas gitu loh. Wadahum ra'un, dan dengan janji yang telah diikatkan sebagai antumul fuqara ilallah, sebagai fakir, sesama fakir, saling mensupport, saling mendukung, saling membantu. Jadi nggak ada kalimat wis duduk bagianku ya mau aku bantu. Itu berarti ini bukan menjadi orang-orang yang amanah. Qad aflahal mu'min, supaya hamba itu menjadi manusia yang dibuka dadanya, pemahamannya, kesadarannya, menjadi orang-orang yang imannya itu adalah falahun, dibuka. Jadi enggak berhenti pada iman, akan tapi juga aflahal, juga dibukanya kesadaran, dibukanya kehidupan di dalam batinnya. Mereka yang kehidupan janah, artinya hati yang zikir, ada kehadiran, keberadaan dia, itu akan diangkat oleh Allah. Itu orang-orang yang menjaga amanah. Orang yang sholatnya hafidun, dijaga. Orang yang sholatnya daimun, terus menerus. Ulaika humul bisyahadatihim qaimun. Orang yang ikatan bersaksinya, aku bersaksi, itu mereka ini ditegakkan di semua kehidupan. Kita tuh tata kelola berdunia sebagai perilaku membangun. Prototip itu kan hanya sebagai sebuah support, sebagai satu pikukuh ya. Untuk menjadi wastakmarkum fiha, menjadi orang yang melakukan tata kelola kehidupan. Untuk tidak menjadi orang-orang yang lupa, ini saya yang mengulang ya. Wala takunu kalladzina nasullah fangasahum anfusahum ulaika humul fasikun, untuk tidak menjadi orang-orang yang fasik. Ya, itu kan gandeng tadi kan, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, kemudian akumulasinya kan fasik, munafik. Orang yang fasik itu mereka yang lupa kepada Allah, lupa tujuan menuju kepada Allah, lupa konsentrasi batin kepada Allah, atau tidak ada kehusukan. Nasullah, mereka yang lupa kepada Allah, akan fangsahum, akan
dijadikan oleh Allah lupa kepada dirinya sendiri. Kalau orang sudah lupa kepada dirinya sendiri, fangsahum anfusahum, itu mudah judek, mudah panik, mudah bingung. Tanda orang yang oleh Allah dilupakan kepada dirinya sendiri, itu akan selalu berpikir ego benarnya sendiri. Itu adalah orang yang lupa kepada Allah. Maka Dewa Guru kita kan ingat mengingatkan, ya harus dilakukan, ingat mengingatkan itu. Wala takunu kalladzina nasullah, janganlah menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Allah itu tujuan, tempat bergantung, tempat kembali. Kalau kita lupa, tempat bergantung kita adalah Dia yang berada di dalam dada yang punya nama Allah. Yang kita lakukan adalah menuju kepada Dia. Tempat bergantung kita adalah menuju kepada Dia. Jika ini lupa, maka kita lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kita lupa terhadap diri kita sendiri. Tandanya apa? Tandanya apa? Judek, bingung itu dalam diri. Tandanya apa? Tata kelolanya ini semrawut, tata kelolanya enggak benar. Maunya sendiri, ingin menonjolkan sendiri. Ditegur maju nesune, ditegur kancane wis prasangka curiga dhisik, tidak nganggo rasionale, sing didelok sabyeke bukan fungsine. Itu berarti petanda, tanda-tanda bahwa itu adalah nasullah, orang yang lupa kepada Allah. Itu adalah mereka yang kalau ditegur maju marahnya, maju nesune, dibenahi maju prasangkane. Itu ciri orang-orang yang mereka yang lupa kepada Allah. Itu ciri orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu gampang curiga. Akal rasionalnya orang fasik ataupun munafik itu akalnya kalah dengan nafsunya, kalah dengan kepentingannya, kalah dengan keinginan untuk dihormati dan dimuliakan. Akalnya kalah. Ciri orang yang fasik. Kemudian benar-benar takluk dan kalah akalnya saat kita tidak bertafakur,